kita menikmati berkat rohani lewat renungan hidup hari ini, supaya firman Tuhan membawa kita terus berjalan melangkah pasti dan tetap enjoy, tetap semangat, tetap optimis dalam menghadapi hari-hari hidup yang kita jalani, yang Tuhan masih berikan untuk kita. Untuk itu mari lebih dahulu kita berdoa, mohon pertolongannya agar Tuhan membuka pikiran hati kita supaya kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kita lewat renungan hidup hari ini, lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan bersama. Masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Esa. Ku masuk ruang Mahaku dengan darah masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku Mari kita berdoa. Engkau kudus, Allah yang mengasihi kami kenal nama Tuhan Yesus Kristus yang selamatkan jiwa kami. Kami adalah manusia yang terbatas, banyak kelemahan dan dosa. Sebabnya layakkan kami untuk menghampiri Tuhan, untuk menikmati berkat rohani lewat firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Ada rahasia surgawi dibukakan bagi kami semuanya, untuk kami boleh berjalan melangkah pasti
di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini, dunia yang fana hanya sementara kami ada. Kudus bekerja, bicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, semua kita yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita akan merenungkan hidup ini lewat firman Tuhan yang datang kepada kita. Kita baca satu ayat dalam Mazmur. Bapak Ibu bisa ambil handphonenya, lalu lihat di aplikasi Alkitabnya, Android, notebook, dan kalau ada Alkitab seperti ini silakan dibuka. Kita baca, dan saya akan baca dalam Mazmur 115 ayat yang ke 17 sampai 18. Saya akan baca. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur menekankan di sini tentang bagaimana hidup ini di dunia ini sifatnya sementara. Ada hidup dan ada batasan hidup, ada mati. Jadi puncaknya di dunia ini bukan hidup tetapi ada kematian. Diawali dengan kehidupan dan diakhiri dengan kematian. Dan itu jelas ada batasan-batasan usia dan sudah ditentukan firman Tuhan bahwa manusia itu mempunyai batas usia 70 sampai 90. Kalaupun 90 atau melebihi itu adalah kasih karunia, dan banyak orang yang menderita, banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak tahan sebab kelemahan tubuhnya terbatas. Makan yang enak, kalaupun ada uang harus pilih-pilih, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa ya. Karena ada penyakit ketika dia makan antam seperti biasanya dia bebas makan. Ada penyakit namanya kolesterol, asam urat, darah tinggi ya. Banyak penyakit dari makanan, banyak penyakit. Nah itulah batasannya ketika dia sudah menjelang akhir hidup. Ada uang, dia punya banyak uang, tapi tidak bisa menikmati. Kadang-kadang ketika banyak uangnya dia juga sudah susah untuk hitung uang itu. Ya, dengan apa? Dia matanya sudah kabur, sehingga pakai kacamata. Itu masih mendingan dia bisa masih lihat. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa sama sekali, ini kan batasan. Ada kendaraan, fasilitas rumah, serba luks semuanya, tapi rasanya tidak nyaman. Ini artinya ada batasannya. Dalam segala hal ada batasan. Katakan diawali dengan hidup dan diakhiri dengan kematian itu manusia. Sehingga dikatakan di situ bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Jadi selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, inilah saatnya kita memuji-muji Tuhan, dekat sama Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, menyenangkan hatinya, melayani Dia. Selagi kita masih hidup, ketika kita sudah mati tidak ada lagi kesempatan. Ada kata yang indah berbicara begini, it's always
seem impossible until it's done. Saya ulangi sekali lagi. It's always seem impossible until it's done. Ini berbicara sepertinya selalu tidak mungkin sampai selesai. Artinya begini, kita jangan mengira ketika kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sudah percaya kepada Dia, kita menganggap cukup di situ. Tapi kita di dalam mengasihi, dalam memperjuangkan iman harus terus menerus, continue bersambung. Jadi tidak ada artinya sampai di sini, tetapi harus terus menerus. Tidak ada istilah yang dikatakan tadi, it's always seem impossible until it's done. Sepertinya selalu tidak mungkin sampai selesai. Jadi belum selesai selagi kita masih ada di dunia ini. Kita masih punya nafas, kita masih hidup, pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, sampai selesai hidup kita. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan sekarang ini, artinya sekarang ini adalah hari. Sekarang ini adalah bicara nafas masih keluar dari hidung. Kita masih bisa menghirup udara, kita masih membuang dari mulut kita. Kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berkarya. Yang jelas, kalaupun mungkin sudah tertatih-tatih jalan kita, kalau mungkin sudah susah untuk kita bergerak, kalau mungkin sudah tidak nyaman hidup rasanya, kalau mungkin penderitaan yang kita alami atau sakit yang kita alami, artinya masih ada nafas dari hidup kita masih diberikan Tuhan. Kita harus memuji-muji Tuhan. Itu berbicara sekarang ini, today, bukan tomorrow, tetapi hari ini. Kita berkata dalam Ibrani bahwa jangan keraskan hatimu selagi ada hari ini, selagi masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita hari ini, jangan coba keraskan hati. Mari tetap mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan senang dengan itu. Tuhan bersuka cita dengan kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, melayani Dia, memuji Dia. Memuji Tuhan berbicara bukan harus kita mengeluarkan dari mulut kita puji-pujian, tetapi dari hati kita yang tidak diketahui orang lain juga. Dalam kesempatan yang ada, dalam kondisi tidak membatasi kita memuji Tuhan. Pergerakan kita termasuk memuji Tuhan. Karya kita termasuk memuji Tuhan. Kreasi kita termasuk memuji Tuhan. Segala aktivitas hidup kita yang bergerak, yang dilihat manusia dan yang tidak dilihat manusia sekalipun, tetapi dilihat Tuhan semuanya. Karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Itu namanya memuji Tuhan. Ketika itu benar-benar kita buat untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu namanya bahwa kita memuji Tuhan. Mari kita introspeksi diri, dan saya juga introspeksi Tuhan. Kita berbicara, Tuhan, tolong saya. Kita sadari tidak ada kita yang kebal dan tidak ada kita sempurna. Mengajar kita menghindari kelemahan. Dan Tuhan setia, dan Tuhan melihat orang-orang yang mengakui keterbatasannya. Ya Tuhanku, dan bermasmur bagimu selamaku
akan bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup. Ya Allah, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Banyak hujan dan kemarau dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka inilah yang ku renungkan setiap waktu. Banyak hujan dan pengagungan kepadamu, karena manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang kami renungkan, biar kami selalu bermazmur, menyanyi, memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Selagi napas kami masih ada, selagi masih Tuhan izinkan kami hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tolong kami Roh Kudus, kami terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Roh Kudus sanggup menolong memampukan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau bagi umat-Mu hari ini. Mereka yang mendengar firman-Mu renungan hari ini, sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus supaya nama dipermuliakan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam waktu yang Tuhan tentukan untuk kita. Shalom.